Sudah belum? Udah ya. Sudah, Pak. Setelah sekian lama liburan, Sudah, Mbak. mulai praktikum lagi. Oke. Kalau teman-temannya sudah masuk, kita mulai pretestnya. Aku taruh di kolom chat ya. Oke. Sudah ada? Sudah muncul belum ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Sudah, Mbak. Ya, dimulai dari jam 8.57 ya pretestnya. Waktunya 10 menit untuk pretest.
Waktunya tinggal 3 menit lagi ya teman-teman. Oke, waktunya udah habis. Silahkan teman-teman untuk submit pretestnya. Teman-teman udah pada submit belum? Udah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, kita mulai aja ya. Ntar aku presenting dulu. Sudah muncul belum ya? Sudah, Mbak. Oke, sip. Oke, selamat datang di praktikum histologi di jaringan ikat embrionik dan dewasa. Hari ini kita akan membahas jaringan ikat tapi sebagian saja, khususnya di organ tali pusar, kranium, sama subkutis. Teman-teman pasti kalau yang udah belajar tahu ya jaringan ikat. Nah, di sini jaringan ikat itu adalah sebuah jaringan yang membentuk dan mempertahankan
bentuk organ di dalam tubuh. Nah, fungsi jaringan ikat ini juga untuk menghubungkan antara jaringan dan sel-sel pada organ. Jadi dia tuh kayak sebuah penyokong, sebuah pengait gitu antara jaringan dan sel-sel pada organ. Itu ya. Kemudian jaringan ikat ini awal mulanya itu dari mesenkim. Kemudian akan terdiferensiasi nanti jadi jaringan, jadi kayak banyak komponen. Nah, struktur dari jaringan ikat sendiri ada tiga komponen. Tadi ada ya di pretest ya. Yang pertama ada sel, kemudian ada serat, dan ada substansi dasar. Nah, untuk selnya tuh ada fibroblast, ada sel adiposa atau sel lemak, kemudian ada makrofag, ada sel mas, ada leukosit. Kemudian untuk seratnya, dia ada serat kolagen, serat retikuler, sama serat elastin. Kemudian ada yang namanya substansi dasar. Nah, substansi dasar ini dia bersifat transparan dan kaya akan air, makanya kalau di preparat dia nggak kelihatan warnanya, kayak transparan gitu aja. Oke, tapi dia tuh paling banyak komponennya. Maksudnya dalam satu jaringan itu yang banyak kelihatan, bukan kelihatan juga sih. Pokoknya yang paling banyak dalam satu jaringan itu adalah substansi dasarnya. Oke. Nah nih, tadi kan komponen dari jaringan ikat itu ada 3. Ya kan? Ada sel, serat, sama substansi dasar. Nih, yang dinamakan substansi dasar, ilustrasinya adalah kayak gini nih. Dia tadi bersifat transparan ya, sama mengandung air. Ini loh, kayak sebuah cairannya lah. Nih, yang putih-putih ini adalah substansi dasarnya. Kemudian ada serat. Seratnya tadi ada 3, yaitu serat elastin, kolagen, sama retikuler. Nah, untuk membedakannya, kalau dari segi bentuk, itu tuh, kalau serat elastin, dia tipis, tapi tidak terlalu tipis. Kemudian dia ini bersifat elastis banget. Kemudian dia itu, seratnya itu tersusun dari mukopolisakarida dan protein. Kemudian dia dikelilingi glikoprotein atau fibrilin. Oke. Kemudian ada kolagen fiber atau serat kolagen. Nah, serat kolagen ini dia itu nggak elastis dan dia bentuknya itu paling tebal. Ya, bentuknya paling tebal teman-teman. Kemudian ada serabut retikuler. Nah, serabut retikuler ini adalah serabut yang paling tipis. Nah, serabut retikuler ini juga tersusun oleh serabut kolagen, tapi bedanya sama serabut kolagen, kalau serabut kolagen ini kan tebal-tebal, kalau retikuler ini tipis-tipis. Kemudian kalau retikuler ini juga punya sifat elastis, tapi rendah sifat elastisnya. Kemudian kalau serabut kolagen, dia itu nggak bersifat elastis, gitu ya. Kemudian ada sel tadi kan, penyusunnya. Nah, sel-sel ini terdiri dari sel mesenkim. Nah, sel mesenkim ini dia itu ilustrasinya berbentuk stealat atau berbentuk bintang, ya. Nih, yang berbentuk bintang ini namanya sel mesenkim. Kemudian ada makrofag. Ini makrofag. Kemudian ada sel adiposit. Ini sel lemaknya. Kemudian ada fibroblast. Oke. Ini ilustrasinya ya dari komponen jaringan ikat. Nah, di tubuh kita, jaringan ikat ini juga memiliki beberapa macam, yaitu ada jaringan ikat longgar, jaringan lemak, kemudian ada jaringan darah, jaringan tulang rawan, jaringan ikat padat. Itu. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah jaringan ikat mesenkim, jaringan ikat mukosa, jaringan ikat lemak, sama jaringan ikat subkutis. Oke. Nah, masuk ke jaringan ikat mesenkim embrional. Tadi jaringan ikat itu bermula dari mesenkim ya. Nah, yang dinamakan mesenkim tadi ada yang ingat dia berbentuk apa?
Berbentuk Berbentuk bintang. Oke, ya, berbentuk bintang atau berbentuk stelat ya. Nah, ilustrasinya, kalau mesenkim itu seperti ini di preparat. Nah, ini preparat aslinya seperti ini. Ini ya, dia punya nukleus, dia punya kayak penjuluran tangan-tangannya ini loh. Ini kan kayak berbentuk bintang. Dia kayak punya tangan-tangan kan untuk menggapai antara satu sel mesenkim sama satu sel mesenkim yang lainnya. Penjulurannya ini yang dinamakan penjuluran sitoplasma. Atau nama ilmiahnya prosesus sitoplasmik ya. Nih, yang tangan-tangan ini kan antara satu sel sama satu sel lain ini nanti nempel ya. Nah, itu yang dinamakan penjuluran sitoplasma atau prosesus sitoplasmik. Tuh. Kemudian di sini ada serabut retikuler, tapi sangat tipis. Biasanya juga nggak kelihatan sih kalau di preparat. Oke. Nah, di laporan kalian gambarnya seperti ini. Seperti ini ya. Oke, masuk ke jaringan mesenkim. Tadi kan organnya itu kranium ya. Kranium. Yang pertama ada sel mesenkim berbentuk bintang atau stealat. Nah, kalau di sini dia nggak begitu kelihatan nih sel mesenkimnya. Tapi dia berbentuk bintangnya nih. Nih ya, dia ada kayak penjuluran-penjuluran gitu. Oke. Kemudian yang kedua ada substansi dasar yang homogen. Nah, tadi substansi dasar adalah bersifat transparan dan dia kandungannya air. Oke. Jadi yang putih-putih ini itu adalah substansi dasar homogen. Kemudian yang ketiga ada prosesus sitoplasmik. Nah, prosesus sitoplasmik itu adalah sebuah penjuluran dari sel mesenkim. Ibaratnya kayak sel mesenkim ini punya tangan nih buat gapai sel mesenkim yang lainnya. Nah, itu yang dinamakan prosesus sitoplasmik. Nah, kemudian anastomos. Anastomos ini kayak apa ya? Bentar. Kan tadi prosesus sitoplasmik itu sebuah tangannya untuk menggapai sel mesenkim yang lainnya. Nah, kalau anastomos itu kayak ketika dia nempel, sekatnya atau penempelan dari proses sitoplasmik itu yang dinamakan anastomos. Gini. Nah, nih ya, aku kasih contoh. Kan tadi ada proses sitoplasmik nih. Nih ya, si tangan-tangannya ini namanya prosesus sitoplasmik. Kemudian ketika dia menempel antara satu sel dengan satu sel lainnya, ini si tangannya nempel nih, ini namanya anastomos. Gitu. Oke, kemudian nomor 5 ada nukleus. Nukleus ya berarti inti selnya ada di sel mesenkim. Seperti ini ya. Ini nukleusnya dari sel mesenkim. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Masih kurang jelas? Belum ada, Kak. Oke. Terus kalau di jaringan mesenkim, substansi dasarnya ini adalah substansi dasar homogen tanpa serabut. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke gambar ya, karena di acara ini yang digambar cuma cuma jaringan mesenkim aja. Oke, kita coba mulai gambar. Sip. Tadi sel mesenkim itu berbentuk stealat.
Gini ya. Kemudian dia punya nukleus kan. Kemudian dia tadi ada yang namanya prosesus sitoplasmik atau penjuluran sitoplasma. Atau bahasa gampangnya kayak tangannya si sel mesenkim nih. Nah, ini dia akan bertemu sel mesenkim yang lain. Begini ya. Nah, antara satu sel mesenkim sama satu sel mesenkim yang lain, dia kan akan menempel nih. Nih ya, akan menempel. Nah, tempelannya ini yang dinamakan anastomos. Anastomos ya. Kemudian untuk substansi dasarnya itu berarti yang mengelilingi sel mesenkim yang di luaran ini ya. Misalkan nih, kita kasih sekat aja lah ya, buat gampangnya. Oke. Nah, satu sel mesenkim berarti segini. Kalau ini berarti 2 sel mesenkim. Terus yang namanya penjuluran sitoplasma berarti yang ini. Nih ya. Ini namanya prosesus sitoplasmik. Prosesus sitoplasmik ya ini. Kemudian substansi dasarnya ini adalah homogen tidak berserabut. Gitu. Ini nukleusnya. Oke teman-teman, ada yang masih bingung nggak? Sel mesenkim itu bentuknya gimana? Atau anastomos itu apa sih sebenarnya? Gitu. Sudah jelas? Gimana teman-teman? Sudah jelas ya? Iya Kak, sudah. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke preparat selanjutnya, yaitu jaringan ikat mukosa. Akan dijelaskan oleh Mbak Karoma. Oke, terima kasih Mbak Ana. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jaringan ikat mukosa teman-teman. Saya izin ketik dulu. Nah, PPT-nya sudah terlihat teman-teman? Sudah Mbak. Sudah, Pak. Sudah. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai jaringan mesenkim. Nah, jadi jaringan ikat embrionik itu ada dua, yaitu jaringan mesenkim dan juga jaringan ikat mukosa. Nah, selanjutnya untuk mesenkim itu nantinya akan terdiferensiasi nih jadi fibroblast sama lipoblast. Nah, untuk fibroblast ini yang nantinya dia akan mensintesis yang namanya matriks dan juga serabut. Kalau yang lipoblast dia itu akan terdiferensiasi menjadi sel lemak. Nah, yang sekarang kita pelajari yaitu mengenai jaringan ikat mukosa. Nah,
di jaringan ikat mukosa ini, teman-teman misalnya di contoh organnya adalah di tali pusar. Yang pertama adalah kita mencari yang namanya sel mesenkim yang berbentuk bintang atau stela tadi. Nah, di sini ini kan sudah membentuk nih kayak berbentuk jalinan-jalinan gitu kan tadi, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Ana, sehingga membentuk bintang dari sel mesenkimnya itu sendiri. Kemudian yang nomor 2 yaitu mengenai substansi homogen. Jadi kalau tadi kan di jaringan mesenkim untuk substansi homogennya itu kan polos ya teman-teman, tidak ada seratnya. Kalau yang di jaringan ikat mukosa itu ada seratnya, yaitu kolagenosa yang halus dan juga masih terputus-putus. Jadi di sini itu seratnya masih sangat sedikit. Kemudian yang nomor 3 adalah intisal jaringan mesenkimnya. Jadi untuk intisal jaringan mesenkimnya itu yang hitam-hitam yang titik-titik-titik ini itu adalah intisalnya. Karena ini kan terlalu kecil ya teman-teman. Jadi mungkin kurang terlalu jelas, tapi untuk yang intisalnya itu yang titik-titik hitam ini. Nah, kemudian ada prosesus sitoplasma. Untuk prosesus sitoplasma itu tadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Ana, yaitu mengenai penjuluran panjang dari si sitoplasma selnya. Nah, di sini itu sudah ada mengenai prosesus sitoplasma ini kan ada sel nih di sini. Nah, ini adalah penjulurannya atau tangan dari si sel mesenkimnya itu. Nah, selanjutnya ada anastomose. Nah, ini kan membentuk seperti jalinan 3 dimensi gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menemukan yang namanya anastomose atau pertemuan dari si prosesus antar selnya yang tadi. Kan jadi prosesus sel yang satu bertemu dengan prosesus sel yang lain itu akan membentuk yang namanya anastomose. Nah, dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah jaringan subkutis. Nah, jaringan subkutis ini masuk ke dalam jaringan ikat dewasa. Jadi jaringan ikat itu ada jaringan ikat embrionik dan juga jaringan ikat dewasa. Nah, salah satunya untuk jaringan ikat dewasa adalah jaringan subkutis. Untuk organnya itu kita bisa menggunakan kulit. Nah, di kulit kita bisa menemukan yang namanya ada sel fibroblast, kemudian ada serat kolagen dan juga serabut elastin. Nah, dari sel fibroblast dulu nih. Dari teman-teman, sel fibroblast ini tadi fungsinya untuk apa sih? Ada yang masih ingat? Penyokong. Dari fibroblast? Nah, jadi, oke, saya ulangi lagi ya. Untuk fibroblast ini, dia itu berfungsi untuk mensintesis serabutnya, yaitu ada serabut kolagen, elastis, dan juga retikular, dan juga untuk mensintesis dari si matriksnya. Nah, sel fibroblast nih di sini kita teman-teman bisa lihat. Nah, ini sel fibroblast ya, teman-teman. Nah, untuk sel inti selnya itu nih di sini. Ini adalah inti selnya. Jadi yang hitam ini adalah inti sel dari sel fibroblastnya. Sedangkan untuk sel fibroblastnya itu satu ini. Ini adalah sel fibroblast. Kemudian ada serat kolagen. Karena di sini kan, nah di sini ada serat kolagen ya teman-teman. Mungkin lebih jelasnya itu di sini. Jadi untuk serat kolagen itu dia memiliki karakteristik bentuknya itu bentuk pita yang tebal, kemudian dia juga bergelombang, kemudian dia itu tidak bercabang. Jadi kalau kolagen itu protein yang paling melimpah di dalam tubuh manusia, yaitu sebesar 30% dari bobot keringnya. Jadi untuk kolagen ini sifatnya itu tidak elastis, tapi juga tidak mudah robek. Jadi kayak misalkan nih, kan ini di kulit ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mencubit punggung tangan teman-teman, pasti dia itu kan daging yang ada di menempel di tangan teman-teman tuh kan pasti tidak akan lepas kan. Nah, selanjutnya di bagian organ kulit ini kita juga akan menemukan yang namanya
serabut elastik. Nah, serabut elastik ini dia itu jauh lebih tipis dari si serat kolagennya. Nah, dia kan lebih tipis nih. Terus kalau yang serabut elastis, dia itu bercabang. Kemudian kalau di beberapa lokasi itu bisa terlihat berulir gitu, teman-teman. Nah, untuk serabut elastis ini, jadi dia itu sifatnya yang tadi kan elastis. Nah, kalau misalkan tadi itu kita mencubit punggung tangan kita, itu pasti kan dia akan kembali kan. Nah, yang mengembalikan ini adalah si serabut elastik ini. Jadi, dia yang berfungsi untuk memulihkan ke bentuk semulanya. Nah, selanjutnya ada serabut satu lagi yaitu serabut retikular. Nah, kebetulan di sini tuh tidak terlihat ya teman-teman. Nanti kalau misalkan di laporan praktikum teman-teman kok terlihat, itu nanti bisa ditunjuk di serabut retikularnya. Jadi serabut retikular ini tuh sangat 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 halus. Jadi kalau misalkan di preparat ini itu tidak terlihat. Nah, kemudian untuk serat retikular ini pada umumnya itu ditemukan pada masa embrio. Jadi kalau sudah dewasa itu akan digantikan yang namanya oleh serat kolagen. Nah, ini untuk lebih jelasnya mengenai sel fibroblast ya teman-teman. Untuk sel fibroblast di sini itu bentuk intinya lonjong. Nah, selanjutnya adalah sel mas. Nah, kita juga bisa menemukan yang namanya sel mas di sini. Sel mas ini fungsinya untuk apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Menghasilkan bioaktif. Iya, betul. Jadi, untuk sel mas ini, dia itu berfungsi untuk menghasilkan senyawa-senyawa bioaktif untuk respon inflamasi atau radang, kemudian untuk pertahanan, dan juga untuk perbaikan dari jaringan. Nah, di sini kita juga ada yang namanya menemukan makrofag. Nah, makrofag ini kan berasal dari sel darah ya, teman-teman. Nah, makrofag itu bisa ditemukan di mana saja gitu. Kayak misalkan nih, salah satunya di paru-paru juga bisa kita menemukannya. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Untuk di preparat ini tidak ada menggambar sel ya teman-teman. Jadi hanya yang tadi, yang jaringan mesenkim saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, bisa dilanjut mengenai jaringan lemak yang akan dijelaskan oleh Mas Gali. Mungkin untuk teman-teman tadi yang sudah menjawab pertanyaan, silakan untuk dituliskan nama dan juga NIM-nya di kolom komentar. Gitu ya. Atau yang teman-teman bertanya juga silakan menuliskan nama dan juga NIM-nya di kolom komentar. Mungkin seperti itu. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Mas Gali mengenai jaringan lemak. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Kak. Mas. Oke. Kan teman-teman sambil presensi ya. Nanti di akhir di akhir waktu nanti presensinya ditutup. Jadi presensi hanya sampai praktikum ini selesai. Jadi nggak sampai seperti jadwal ini, sepertinya nanti insya Allah lebih cepat ya selesainya. Baik, kita mulai.
Oke, selanjutnya kita masuk ke jaringan ikat pembahasan yang terakhir, yaitu jaringan ikat lemak atau adipos. Nah, untuk jaringan lemak ini sebenarnya ada dua jenis atau dua tipe. Mungkin teman-teman sudah pernah ini ya, sudah pernah di perkuliahan sudah dibahas. Ada yang namanya jaringan adiposa coklat atau kuning. Sedangkan ada juga yang jaringan adiposa yang berwarna putih. Kita sebut dengan jaringan adiposa putih lah. Jaringan adiposa putih ini yang sering kita kita temukan di tubuh manusia. Sedangkan untuk jaringan adiposa yang coklat ini kebanyakan dimiliki oleh hewan-hewan yang dia berhibernasi. Kemudian bayi juga, bayi itu mempunyai jaringan adiposa coklat ini. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi dari suhu lingkungan luar yang dingin. Jadi biar nggak kedinginan ya. Maka salah satu jaringan lemak kan fungsinya untuk sebagai homeostasis supaya tubuh tetap terasa hangat seperti itu. Nah, kita akan bahas jaringan adiposa yang putih ini. Jaringan ikat lemak atau adiposa ini salah satu contohnya kita ambil dari testis ya. Dari testis terus kita ambil preparatnya. Ini di sini terdapat jaringan-jaringan adiposa, dimulai dari ada nukleus. Ini sebenarnya dulu pernah kita bahas waktu membahas epitel ya. Ada yang tahu epitel jenis apa? Masih ingat? Epitel pada jaringan adiposa. Oke, ada yang lupa ya. Oke, dimulai dari nukleus. Di sini ada nukleus adiposa, kemudian ada sitoplasma. Area di sini sitoplasma. Ini kalau secara gambaran ini ya, gambaran ilustrasi ya. Kemudian di sini tempat penyimpanan adiposanya atau phase storage-nya. Kemudian ada blood vessel atau pembuluh darah dan membran plasmanya. Nah, yang kuning-kuning ini seiring kalau kalau lemaknya banyak maka dia akan membesar. Kalau lemaknya sedikit maka akan menyusut ya, sama. Jadi nanti ruang di sini sitoplasmanya semakin lebar. Ini ya sitoplasmanya. Oke, ini kalau kita lihat dengan perbesaran 10 kali, kemudian perbesaran 40 kali. Oke, kita langsung ke preparat. Ini preparatnya cuma satu. Yang pertama ada membran sel di sini, yang tadi ya. Kemudian ada inti sel di sini, inti sel. Yang jadi pertanyaan, kenapa inti selnya itu selalu di tepian? Ini inti selnya di tepi nih. Ini juga di tepi. Ini juga di tepi nih. Ini di tepi juga. Nah, kira-kira kenapa teman-teman? Kenapa inti sel dari jaringan adiposa ini ada di tepi? Bukan di tengah seperti sel-sel pada umumnya. Ada yang tahu mungkin? Atau nyoba menjawab? Kenapa si inti sel dari sel jaringan adiposa ini berada di tepi, bukan di tengah? Ada yang tahu? Kak, mau coba jawab. Oke. Karena di jaringan adiposa itu ada vakuola lemak. Nah, vakuola lemak itu kristal margarin
yang nantinya mendesak nukleus ke tepi. Dia ke tepi gitu Kak, deketin membran sel. Maaf Oke, kalau bener ya. salah. Oke, bener ya. Oke, bener. Silahkan nulis nama dan NIM-nya ya di kolom chat. Tadi siapa yang jawab ya? Di layar sini nggak kelihatan soalnya. Oke, benar. Jadi inti selnya itu terdesak ke tepi karena adanya pembesaran atau pembengkakan dari vakuola adiposa ini. Jadi yang seperti tadi sudah disinggung ya, kalau jaringan lemaknya banyak, maka si vakuolanya akan membesar. Ketika vakuolanya membesar, kita break ke slide sebelumnya. Nah, ini kalau vakuolanya membesar, maka inti selnya akan terdesak atau terdorong ke daerah tepi. Itulah kenapa si inti sel di jaringan adiposa ini berada di tepi. Nah, ini nomor 3, ada vakuola yang berisi kristal margarin. Ini sama ya, semuanya yang berwarna putih kekuningan ini semuanya adalah vakuolanya. Kemudian nomor 4 ada sitoplasma. Nah, di sini terlihat kecil ya, karena ini kebetulan preparat yang diambil penuh atau kristal margarinnya banyak, sehingga vakuolanya juga besar. Nomor 5 ada matrik ekstraseluler. Matrik ekstraseluler ini yang ini ya, di daerah luar di sini ya. Ini daerah matrik ekstraselulernya. Kalau di preparat ini tidak terlihat. Ini di sini ada pembuluh darah ini. Ini di sini juga ada pembuluh darah yang agak terpulas ini ya, merah. Ini pembuluh darah di sini. Mungkin bisa ditambah di sini. Nomor berapa? Nomor 7 ya nanti ya. Nomor 7 ini ada pembuluh darah. Matrik ekstraseluler di nomor 5 tadi ini matrik ekstraseluler. Di sini juga, di sini area sini ada. Kemudian di mana? Ini di sini juga ada. Tipis ya sebenarnya, tidak begitu terlihat sih, tidak begitu terlihat dengan jelas gitu. Ini kalau kita perbesar lagi mungkin 100 kali ya. Tadi kan ini kan perbesaran 40 ya. Ini perbesaran 40. Nanti kalau kita perbesar lagi 100, mungkin bisa terlihat matriks ekstraselulernya. Dan yang terakhir, yang nomor 6 ini satu sel lemak. Jadi yang disebut satu sel lemak ini adalah satu area. Satu area ini yang berisi tadi ada membrannya, ada inti selnya, ada vakuolanya, kemudian ada sitoplasmanya. Ini satu sel lemak, ini juga satu sel lemak, ini satu sel lemak, semuanya ini. Ya, jadi satu sel lemak ini ya ini area ini nih. Ini kalau diilustrasi, ini satu bulat ini sebenarnya bukan bulat sih, bentuknya amorfus cenderungnya segi 5 mungkin ya, bersegi banyak, polihidral. Nah, ini adalah satu sel lemak. Oke, itu untuk sel lemak atau adipos, jaringan adiposa. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, belum ada. Sudah selesai untuk preparatnya. Silakan teman-teman untuk presensi terlebih dahulu. Oke, saya cek dulu.
Silakan teman-teman yang belum presensi. Untuk rekamannya nanti ini bisa ini ya disaksikan lagi. Nanti insya Allah setelah ini selesai diupload secepatnya ke YouTube. Nanti untuk file-file foto dan LHP-nya akan di-share lewat Google Classroom. Untuk preparat yang digambar hanya satu, yang mesenkim tadi, yang dijelaskan oleh Mbak Ana. Oke, sudah semua ya. Presensinya saya tutup. Untuk kelas A, presensinya sudah selesai, tidak menerima lagi. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Ada tambahan mungkin dari Mbak Karomah atau Mbak Ana sebelum ditutup? Nggak ada, Li. Nggak ada ya? Oke. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali, Kak. Ini yang record siapa ya, Karomah tadi? Aku, Mas, tapi ini masuknya ke drive-nya Anissa Tazkiyah. Anissa masih ada nggak? Aduh, udah pergi ya.